Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa aku akan menarik energi general dengan tema energi dan pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik kalian bisa jadikan antisipasi aja. Energi dan pesan untuk hari ini. Waspada. Iya. Kantor. Ketergantungan. Tidak bahagia. Sayang dan cinta. Oke. Energi dan pesan untuk kamu saat ini. Waspada kesehatan ya. Mungkin ada beberapa yang kesehatannya kurang bagus di sini. Dalam hubungan. Hati-hati di mana kamu hanya menjalani hubungan yang berulang. Seseorang yang berdealing dengan kamu adalah seseorang yang sulit berubah. Sehingga janganlah kamu berharap seseorang berubah untuk kamu. Seseorang yang on off hanya akan mengulang hubungan yang toksik, di mana dia tidak benar-benar mau untuk memperjuangkan hubungan. Sehingga dalam situasi itu, kamu hanya akan merasakan capek sendiri dalam menjalani hubungan. Seolah kamu cinta sendirian dalam sebuah hubungan ini. Dan ini hanya akan membawa energi kamu kepada energi toksik. Ketika seseorang diliputi energi toksik, maka keberuntungan akan menjauh. Ya, kamu pasti akan merasakan bahwa ada masalah dalam pertemanan kamu, keluarga kamu, atau juga keuangan kamu. Ketika kamu bertahan dalam sesuatu hubungan yang sebenarnya kamu tahu hubungan itu adalah hubungan yang toksik untuk kamu. Jadi nggak hanya akan berpengaruh kepada kehidupan percintaan kamu. Kalau energi kamu terlalu banyak hal negatifnya, ya, energi negatif itu macam-macam ya. Energi negatif itu bisa berasal dari magic seseorang, bisa berasal dari karma leluhur, atau berada dalam lingkungan toksik. Orang yang toksik akan mempengaruhi energi kamu, juga dari pikiran kita sendiri. Ya mungkin sering overthinking, ya mungkin selalu negatif. Ya. Jadi ini ada tanda bahaya buat kamu. Jadi kamu harus perhatikan baik-baik. Berhati-hati dalam melangkah. Sebenarnya beberapa dari kalian itu udah tahu kamu berada di situasi toksik, tapi beberapa dari kalian karena takut, misalkan meninggalkan seseorang, takut kedepannya nggak dapat orang lagi, ya, takut kesepian dan sebagainya. Akhirnya kamu bertahan ke sesuatu hal yang sebenarnya kamu tahu dalam sebuah hubungan ini adalah hubungan toksik. Aku lihat banyak hubungan ya, ini tentang hubungan. Jadi waspada, hati-hati hubungan toksik ya yang ada dalam hidup kamu. Di sini misalkan orang itu hanya mikirin nafsu aja, tapi tanpa tahu hubungan ini tuh orangnya gimana. Datang dengan seenaknya ngajakin kamu hal-hal yang berbau seksual, tutup selambu aja pikirannya ya. Tapi kalau diajakin ngomong tentang kepastian hubungan, lari, menjauh, pergi ya. Kalau kamu udah tahu dianya nggak baik, dianya toksik, tapi kamu bertahan, waspada dan hati-hati, karena energi kamu jadi ikutan kurang baik. Pikiran kamu lagi ruwet, bimbang, dan takut jika keputusan yang kamu ambil saat ini
adalah keputusan yang kurang baik. Kamu tengar-tengar membayangkan, memikirkan kekhawatiran akan keputusan atau sesuatu yang kamu lakukan. Percayalah di sini, terutama untuk kalian yang single parent, baru saja mengambil keputusan atau baru saja melakukan sesuatu tapi bimbang apa yang ditakutkan, lagi bimbang, overthinking, apa yang dilakukan atau apa yang diputuskan itu adalah sesuatu yang salah. Tapi di sini semesta ingin ngomong ke kamu bahwasanya keputusan yang kamu ambil adalah keputusan yang sudah benar. Jalan yang kamu ambil adalah sebuah jalan yang benar. Intuisi kamu akan selalu berkata benar untuk kamu. Jadi buat apa kamu bimbang lagi? Ya, benar. Di sini apapun yang kamu gunakan jawabannya adalah benar dan tepat sekali. Terutama ada sesuatu yang kamu khawatirkan. Oke. Di sini ada yang berencana untuk fokus kepada karir dan keuangan saja daripada sumpek mikirin tentang cinta. Ada perasaan jengkel yang kamu rasakan dalam sebuah percintaan. Ya, jengkel dalam sebuah percintaan sehingga kamu ingin berusaha untuk fokus kepada karir dan keuangan aja. Ya, di sini ada situasi di mana ya di sini fokus pada karir dan keuangan. Makanya di sini gini. Oke, pesannya tuh gini. Makanya di sini tuh kalau kamu bertemu dengan seseorang, janganlah kamu berharap terlalu tinggi. Bahkan kamu lari dari hal-hal yang berbau percintaan, kemudian fokus kepada karir dan keuangan, belum tentu kamu nggak merasakan kecewa. Ya, makanya itu balik ke diri kita sendiri. Kita sebagai seseorang janganlah berharap terlalu tinggi sama orang lain. Bisa jadi ketika kamu fokus kepada karir dan keuangan, tiba-tiba dalam hal karir dan keuangan itu ada seseorang yang mengecewakan kamu. Ketika kamu berharap terlalu berlebihan, ya, atau percaya terlalu berlebihan sama seseorang, lah itu dijadikan pelajaran. Jangan jadikan kegagalan-kegagalan kamu sebagai trauma aja tapi enggak mengambil pembelajarannya. Misalkan kamu fokus kepada karir dan keuangan tapi berharap mendapatkan cinta yang tulus, lah gimana kalau kamu menutup diri kamu? Ya, fokus sih fokus gitu loh. Kalau memang misalkan ada seseorang yang datang untuk kamu, ya kamu harus membuka hati kamu. Ya, nggak bisa kayak aku nggak ngurus cinta-cintaan, fokus kepada karir dan keuangan aja, tapi kamunya nggak berubah. Ya, kamunya adalah seseorang yang belum bisa mencintai diri sendiri, masih terlalu percayaan sama orang. Belum tentu kalau di karir kamu, di pekerjaan kamu nggak dibohongin atau dimanfaatkan orang. Karena kadang beberapa dari kalian di sini tuh dasarnya kalian itu orang yang gampang percayaan. Makanya ujung-ujungnya nanti kecewa sendiri, sakit sendiri. Makanya belajar dari pengalaman, ambil kegagalan-kegagalan itu, ambil pembelajarannya. Ya, di sini kalau nanti ada orang datang, jangan jadikan trauma. Kenali dulu, tapi nggak usah terlalu berharap, karena mengenal seseorang baik buruknya bukan ketika pas dia lagi perhatian, bukan ketika dia lagi baik-baiknya, tapi ketika momen ada pertengkarannya. Di situ kamu harus ngenali, ngelihat cara sikap dia dalam memperlakukan masalah itu seperti apa, menangani masalah itu seperti apa, ataukah dia menjelaskan, ataukah dia butuh diem tapi ada pergerakan, atau diem menghilang. Disitulah kamu menilai seseorang yang sebenarnya. Bukan ketika dia baik, dia perhatian, dia chat kamu, ya. Di sini kamu itu kayak happy banget, seneng banget gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Udah berharap tinggi kalau dia adalah seseorang yang terbaik daripada orang masa lalu, enggak ya. Jadi perbaiki.
Begitupun kamu yang ngomongnya fokus kepada karir aja dan keuangan, nggak usah mikir cinta-cintaan, is okay. Mungkin keputusan itu adalah sebuah keputusan yang benar, tapi kalau kamu belum bisa mengambil pembelajaran dari apa yang sudah terjadi dalam pekerjaan pun, kalau kamu gampang percaya, ya kamu akan terluka juga. Ya, baiknya seseorang, kamu nggak tahu isi hati dalam seseorang itu seperti apa. Oke. Untuk kalian yang saat ini merasa banyak sekali hambatan atau halangan yang terjadi dalam hidup kamu, ada situasi di mana kamu sudah berusaha tapi sulit untuk mendapatkan hasilnya. Ada ketergantungan atau pola berhubungan yang harus sudah kamu lepaskan. Ada sesuatu kemelekatan, kebiasaan-kebiasaan yang kamu tahu itu kebiasaan kurang baik, tapi kamu masih lakukan. Itu tadi mempengaruhi sesuatu hal dalam hidup kamu, entah itu keuangan, sesuatu yang kamu harapkan dan sebagainya. Makanya di sini ada sesuatu yang harus kamu lepaskan. Misalkan pola berulang dalam hubungan yang on off, putus nyambung, yang harusnya situasi itu kamu harus bisa mengambil pembelajaran. Kayak orang yang gak lulus ujian, kemudian diremedi atau diulang terus ujiannya sampai biar bisa lulus. Tapi yang kamu lakukan ngulang terus. Karena apa? Jawaban yang kamu berikan di soal tersebut itu adalah jawaban yang sama, sehingga kamu ngulang terus ujiannya. Ya seperti hidup kamu diberikan sebuah ujian, tapi yang kamu lakukan adalah situasi yang sama, perbuatan yang sama, sehingga pola hidup kamu itu berulang gitu-gitu aja, meskipun dengan orang yang berbeda sekalipun, tapi situasinya sama, dikecewakan, dikhianati, ya, dibohongi dan sebagainya, karena ada sesuatu yang belum kamu rubah. Ya, ada kemelekatan akan sesuatu. Misalkan juga di sini ada yang merasa ada hambatan dalam keuangan atau sesuatu dalam hidup kamu, ya, jodoh atau apapun. Mungkin kamu harus introspeksi diri, kamu memiliki ketergantungan, addiction akan sesuatu yang kurang baik yang harus kamu akhiri. Ya, kamu sendiri yang tahu kamu ketergantungan akan apa. Itu kamu harus lepaskan. Oke. Ada seseorang yang ingin banget ngobrol dari hati ke hati sama kamu, ingin mendapatkan kesempatan kedua, ingin deket sama kamu lagi, tapi bingung, gak tahu gimana caranya. Dia menunggu kode dari kamu. Dia merasa tidak bahagia, sedih, galau, cemberut tanpa diri kamu. Oke. Ada seseorang yang bicara sayang dan cinta sama kamu, tapi kamu disuruh untuk hati-hati. Ya. Jika kamu lagi mengenal orang baru, untuk kalian yang single parent lagi nih, ya, untuk pesan single parent, bagi yang single parent, mungkin single parent, terus kamu punya orang baru, hati-hati dan waspada. Terutama kamu yang pernah punya kehilangan atau punya kegagalan, waspada. Kamu harus belajar dari apa yang udah terjadi di masa lalu, ya. Seseorang ngomong sayang dan cinta, hati-hati. Jangan langsung berharap, karena kamu harus tahu orang itu baik atau enggaknya ketika momen berantem atau pertengkaran. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk energi hari ini. Bye-bye.